Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran teknik otomotif. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang pemeriksaan kepala silinder. Kepala silinder ini adalah bagian yang sangat penting di mekanisme mesin. Di video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang komponen-komponen dan cara kerja kepala silinder serta jenis-jenis mekanisme katup. Nah, baik, untuk materi pemeriksaan kepala silinder kita langsung saja ya masuk ke materinya. Nah, yang saya jadikan contoh pada slide kali ini, saya menggunakan contoh Honda ya, produk Honda C series ya. Ini bisa seperti Honda Grand, Legenda, Supra 100 dan lain sebagainya ya. Ini tipe C series. Karena tipe C series ini merupakan dasar untuk belajar ya sebagai mekanik atau teknisi. Yang pertama, silinder head itu harus dilepas ya. Nah, jadi dilepas ya. Nah, ini saya bacakan. Tandai semua bagian yang dilepas sehingga dapat dikembalikan pada lokasi semula. Langkah perakitan adalah kebalikan dari langkah pembongkaran. Yang terakhir kali dibongkar adalah yang pertama kali dipasang. Seperti itu ya. Nah, di silinder head ini harus kalian lepas dulu komponen-komponennya. Yang pertama itu bagian ini ya, bagian mekanisme katup ini dilepas ya. Camshaftnya dilepas, habis itu komponen-komponen seperti pegas katup, dudukan pegas, seal katup, katupnya dan penahan dan ini kukunya ini dilepas semua ya. Jadi ini silinder head ini kosong ya, dan mungkin ini rocker armnya dilepas. Jadi ini kosong ya, ini sudah dilepas semua. Jadi langkah pertama sebelum kita melakukan pemeriksaan dari silinder head, kita lepas semua ya. Kita lepas semua, baru kita bersihkan ya. Kita bersihkan dari kerak-kerak yang menempel ya, kerak-kerak entah itu sisa pembakaran ataupun dari kotoran ya, debu dari luar ya. Kita bersihkan semua ya dengan menggunakan bensin mungkin ya. Dengan menggunakan bensin kita bersihkan. Nah, setelah itu kita baru masuk ke masing-masing komponen ya, pemeriksaan. Nah, ini pemeriksaan silinder head yang bagian yang pertama ya. Ini di bagian sini, ini adalah ruang bakar ya. Ruang bakar. Jadi di sini banyak sekali tentunya kerak-kerak ya, kerak-kerak hasil pembakaran ya, sisa-sisa pembakaran. Nah, itu biasanya sangat tebal di sini. Nah, kerak-kerak karbon seperti itu ya. Ini dibersihkan ya. Dibersihkan dengan menggunakan alat pembersih ya, misalkan sikat kuningan ataupun amplas ya, dibersihkan. Habis itu dicek lubang businya ya. Ini bagian sini adalah lubang busi. Dratnya dilihat ya, dratnya aus atau tidak ya. Kotoran-kotorannya dibersihkan. Habis itu bagian dari lubang port ini ya, ini dua buah ini namanya lubang port ya, lubang port. Nah, lubang masuk ataupun lubang keluar ini namanya lubang port. Jadi di dalam ruang bakar itu ada lubang port ya sama lubang busi. Portnya ada dua ya, jika klepnya ada dua atau katupnya ada dua. Ini dibersihkan semua ya, dibersihkan semua dengan dipoles ya, bisa juga. Nah, habis itu dibersihkan semua, terus dicek bagian sini ya, pokoknya dibersihkan. Habis itu yang terakhir diperiksa kerataan ya, bagian ini ya, bagian yang nempel dengan silinder blok ini rata apa tidak ya. Cara mengukurnya yaitu dengan menggunakan mistar baja ya. Nah, seperti ini adalah perataan. Ini saya menggunakan silinder blok ya. Prosedur pengukuran kerataan silinder blok dan silinder head sama ya. Ini contohnya saya menggunakan
silinder blok ya, karena di gambar saya tidak menemukan gambar pengukuran silinder head ya. Nah, yang ada silinder blok, tapi prosedur pengukurannya sama karena nanti bagian ini dan ini akan menempel ya. Nah, jadi pemeriksaan pengukurannya itu silang ya, silang seperti ini diukur, diagonal ini diukur ada nggak kerenggangannya ya. Nah, kerenggangan atau kebengkokan ini dicek menggunakan Fuller gauge ya, Fuller gauge. Nah, ini bisa dilihat di buku manual, batas kerenggangannya berapa. Habis itu disilang diagonal sini, habis itu yang sini sisi ya, ini diukur semua ya, dicatat ya, dicatat di job sheetnya ketika kalian praktek. Nah, ketika kalian menemukan ketidakrataan di sini ya, ada kerenggangan, itu kalian antar saja ya ke tukang bubut ya. Nah, biar nanti dilakukan kegiatan perataan ya. Ini nanti menggunakan fresh ya, mungkin ya, menggunakan alat fresh untuk meratakannya kembali ya, atau bisa juga ditaruh di meja kaca ya, dikasih bahan untuk sekur itu baru digosok ya, itu bisa juga, banyak caranya ya. Nah, yang penting kalau tahap ini kalian tidak perlu memperbaikinya sendiri ya, kalian tinggal ke tukang bubut ya, bengkel bubut seperti itu. Kenapa bahan ini bisa bengkok ya, kenapa bahan ini bisa renggang? Ini karena di sini terjadi proses pembakaran yang paling panas ya, karena ini ruang bakar ya. Jadi pemuaian itu mudah sekali terjadi ya, perubahan struktur itu mudah sekali terjadi. Makanya bahan silinder head dan silinder block ini dirancang secara khusus ya, untuk tahan terhadap tempaan dan juga suhu yang panas ya, ribuan derajat ya Celcius seperti itu. Saya lupa pastinya ya panas dari pembakaran, nanti bisa dilihat di internet atau di bukunya. Jadi silinder head dibersihkan ya, intinya diperiksa kerataan. Yang berikutnya adalah pemeriksaan bearing camshaft ya. Bearingnya ini seperti ini ya. Camshaft itu pasti ada bearingnya 2 buah ya, di sisi sebelah sini ya, di sisi yang bagian ada gear timingnya itu ya. Habis itu di sebelahnya sini ada juga yang berupa bantalan sini ya. Nah, tapi ada juga yang berupa pejal ya, tidak berupa seperti ini, tapi kebanyakan untuk motor-motor sekarang ini menggunakan bearing semua ya. Ini dicek ya, diputar-putar menggunakan jari ya. Ada suara berisik atau ada hambatan seperti pasir seperti itu ya, nah itu layak dibersihkan, kalau tidak ya diganti saja ya. Atau suara berisik, dan syaratnya dia harus halus ya, harus berputar sebagaimana mestinya ya. Jadi diputar bagus atau tidak. Nah, kalau lancar bisa dipertahankan. Yang berikutnya adalah dicek cincin bagian dalamnya ya. Ini camshaft ya, camshaft ini adalah bearingnya. Nah, cincin bagian dalam itu yang ini ya. Nah, diperiksa dudukannya rapat atau tidak sama bagian sini ya. Nah, kalau dudukannya tepat, rapat, itu berarti masih bisa, masih berfungsi ya. Kalau ini kocak ya, bahkan bearingnya luarnya ini tidak baik, maka penggantian bearing wajib dilakukan. Seperti itu ya. Jadi dua intinya, yang bagian luar dicek bearingnya ada suara berisik atau putarannya tidak baik ya, itu diganti ya bearingnya. Atau yang cincin bagian dalam dengan camshaft itu tidak terpaku dengan erat ya, tidak kocak seperti itu, dia kocak ya, jadi diganti ya. Saya rasa kalian sudah paham ya tentang ini, tentang prosedur pemeriksaan bearing. Berikutnya yaitu pemeriksaan camshaft. Ini ada 2 cara.
Yang pertama menggunakan cara visual ya, atau dilihat dari penglihatan. Yang berikutnya yaitu dengan menggunakan alat ukur ya. Di sini menggunakan mikrometer. Ini coba diperhatikan gambar yang bagian kiri ini bentuk cam ya, cam atau bubungan ya. Cam itu bubungan ya. Camnya aus ya, coba diperhatikan ini ausnya sekitar 1,5 mili ya perkiraan saya ya, ausnya. Nah ini aslinya ya, aslinya. Nah ini yang bersentuhan dengan rocker arm ya, yang bersentuhan dengan rocker arm, lama kelamaan dia akan aus seperti ini ya. Mungkin penyebab ausnya ini sirkulasi oli kurang bagus ya, terus pengencangan atau penyetelan ke kerenggangan katup kurang bagus ya. Ini bisa mengakibatkan keausan seperti ini. Atau bahkan pemilihan bahan dari ini ya, dari camshaft ini kan banyak yang KW ya, mungkin yang kurang baik ya. Nah ini kalau dilihat secara visual seperti ini sudah parah sekali ya kalau yang seperti ini. Kadang yang ada juga yang baret-baret ya, nah itu diganti. Terus ini juga menggunakan alat ukur. Nah ini kalau keausan ini tidak begitu kelihatan ya, gunakan alat ukur mikrometer. Ini untuk Honda Grand sendiri batas ukur untuk cam yang bagian hisap ini 26,26 mm ya. Untuk yang X ya, atau yang untuk pembuangan itu 26,00 mm ya. Jadi untuk setiap motor nggak sama ya, setiap motor itu tidak sama. Buka buku manualnya ya, buka buku manual atau akses di internet ya, banyak sekali kutipan-kutipan buku manual di internet seperti itu ya. Terus kenapa jika ini aus? Nah kalau ini aus maka durasi dari buka tutup klep tidak normal ya, durasi buka tutup klep itu tidak sesuai standar ya, jadi tenaganya tentunya berkurang. Selain durasi, karena ini tingginya berkurang, artinya dia menekan katup ya melalui rocker arm itu sedikit ya. Jadi yang seharusnya katup membukanya lebar ya, dia hanya membuka seperti ini. Nah bisa dibayangkan campuran udara dan bahan bakar yang masuk sedikit ya. Nah jadi itu juga mempengaruhi daya dari mesin ya, noken as ini. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Jika kalian belum paham, videonya diulang-ulang ya, videonya diulang-ulang, diamati ya, diputar-putar lagi ya. Berikutnya adalah pemeriksaan rocker arm ya. Rocker arm ini dua pemeriksaan ya. Yang pertama secara visual juga ya, yang kedua dengan pengukuran. Ini kalian bisa menggunakan alat ukur jangka sorong ya. Ini bagian poros rocker arm, ini adalah bagian rocker arm, diukur ya, diukur. Ini kalau menggunakan pengukuran diukur menggunakan jangka sorong ya. Dan kalau kalau visual kalian bisa melihat ini aus enggak? Ini adalah bagian yang bersentuhan dengan ini tadi ya. Nah, bagian ini tadi atau bagian camnya. Nah jadi ini aus atau tidak. Biasanya kalau yang bagian camnya aus, ini juga aus ya. Kalau ini aus lebih baik diganti, jangan diamplas ya, karena nanti menyulitkan dalam penyetingan kerenggangan katup ya. Terus ini juga strukturnya dilihat ada kebengkokan atau tidak di sini ya, atau perubahan struktur. Habis itu ini juga dicek dratnya, drat setelan katup ya, bagus atau tidak ya. Nah, jadi pemeriksaannya hanya seperti itu. Nah, jadi tolong diperhatikan baik-baik ketika praktek, harus diterapkan ya, gunakan perasaan kalian ketika praktek ya. Jadi alangkah baiknya ketika kalian melihat video ini, kalian langsung bongkar ya kalau ada unit yang rusak di rumah. Berikutnya yaitu pemeriksaan batang katup ya. Nah, batang katup ini bisa diperiksa dengan melihat ya keolengan ya,
keolengan, keadaan terbakar, goresan-goresan atau keausan tangkai klep yang abnormal ya. Jadi ini bisa kita lihat, kita cek dulu diameternya menggunakan mikrometer. Jika diameternya berkurang itu biasanya karena keausan ya, kan dia bergesekan terus dengan yang namanya bos klep itu ya, bos katupnya itu. Nah itu juga diperiksa. Habis itu kebengkokannya juga diperiksa, karena terjadi tekanan ya, tentunya bisa bengkok ya, makanya katup ini harus terbuat dari bahan khusus ya. Nah seperti itu. Dengan dial ya, dengan dial indikator kalian bisa melihat keolengan. Tapi kalau secara kasat mata ya, kalian bisa melihat dengan kebengkokan seperti ini nih sudah parah sekali ya. Tapi kalau dengan kasat mata kalian cukup pasang ke bagian bos katupnya itu ya, kalian naik turunkan ya, ada yang mengganjal atau tidak ya, kalian naik turunkan seperti ini katupnya ke bagian bos katupnya ya, ada yang mengganjal atau tidak. Kalau lancar-lancar saja berarti masih normal ya. Kalau ada yang sedikit mengganjal, lebih baik katup atau bos katupnya diperiksa ya, diperiksa lagi mana yang harus diganti ya. Lebih baik diganti dua-duanya kalau kerusakan parah. Videonya tolong diulang-ulang ya. Berikutnya ke slide tentang pemeriksaan daun katup. Nah ini daun katup ya, coba kalian perhatikan di gambar kiri yang saya tunjuk dengan kursor. Ini adalah daun katup. Ini adalah daun katup yang dalam kondisi baru ya, dalam kondisi baru. Bentuknya seperti ini. Dia masih ada ketebalan di sini ya, dengan sudut 45 derajat ya, dan ada kemiringan yang bagian bersentuhan dengan sitting ya, sitting katup ya. Sitting itu apa? Tempat duduknya ya, dudukan katup ini. Ini bagian sitting katup. Nah, jadi ketika kalian melakukan kegiatan penyekiran ya, itu yang dikikis itu bagian sini dan bagian sittingnya ini. Jadi supaya rapat ya, supaya rapat. Nah, ini kalau kondisi yang sudah aus ya, bagian yang sini yang bersentuhan dengan sitting ya, itu seperti ini sudah habis ya. Ini biasanya terlalu sering disekir. Mending kalau katup sudah tajam seperti ini ya, bagian ininya sudah tajam seperti ini, mending diganti saja ya, karena tidak akan bagus performanya. Walaupun kalian sekir dengan hati-hati pun ini akan terus bocor ya. Terus ini lagi yang bagian sini, ini ada sitting katup ya, ini juga diperhatikan kondisinya. Kalau sudah dalam mending diganti. Nah kalau prosedur penggantian ini kita tidak bisa melakukan sendiri ya. Nah kita bisa minta tolong ke tukang bubut. Nanti ini dilepas, diganti dengan yang baru ya. Seperti itu. Sampai di sini tolong diperhatikan bedanya payung klep ya, payung atau daun ya, payung klep atau daun katup ini diperhatikan ya, diperhatikan. Yang normal seperti ini ya, yang tidak normal seperti ini. Jadi untuk katup ada dua pemeriksaan tadi ya. Yang pertama tadi batangnya ya, batang katup. Yang kedua daun katup atau payung katup ya, seperti itu. Yang berikutnya adalah pemeriksaan pegas katup. Nah, pemeriksaan pegas katup ini kalau di bengkel biasa ya, ini cukup diperiksa dengan diperiksa panjangnya ya, diperiksa panjangnya berapa jarak dari ujung sini ya, ini sampai ujung sini. Ini ada standarnya, buka di buku manual standarnya ya. Ini yang bagian dalam, katup yang bagian dalam. Nah, selain menggunakan panjang, selain yang diukur panjangnya, nanti juga kekuatan pegasnya ya, kekuatan pegasnya. Ada alat ukurnya nanti ya. Nah, tapi kalau untuk sementara pengukuran cukup dengan panjangnya dulu ya. Nah, karena perubahan panjang ini kan kena tekanan terus. Kalau panjangnya kurang dari panjang normalnya ini ya,
ini akan mengganggu proses penutupan ya. Penutupan katupnya itu tidak rapat ya. Penempelan antara katup dan sitting tadi ya, atau dudukan katup itu tidak rapat ya, karena daya tariknya ini sudah lemah ya. Jadi makanya kalau orang-orang racing itu ya biasanya mengganti pegas ini dengan yang lebih kaku ya, yang lebih kaku seperti itu. Tujuannya ya supaya ketika katup menutup dia akan terkunci rapat ya, dan tidak ada kemungkinan terjadi floating. Floating itu ketika katup menutup ya dia akan bergelombang seperti ini. Nah, itu bisa menyebabkan kerugian daya. Mungkin seperti itu aja ya. Seperti itu saja video yang saya sajikan hari ini. Tolong dipelajari, videonya diulang-ulang ya, dan dirangkum ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.